Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dunia reruntuhan drakonik. Ini adalah dunia yang luas yang berisi banyak kekuatan yang kuat. Orang-orang dari jalan lurus disatukan di bawah Divine Feathers, Heavenly Note, Paseles, Thousand Flowers, Sky Origin, dan Sekte Sky Blaze. Orang-orang dari jalan jahat akan berkumpul di bawah Sekte Dewa Setan, Setan Pentabol, dan Bulan Merah. Ada juga beberapa spanduk yang relatif pertapa dan tidak dikenal, seperti Tanah Dewa Leluhur dan Tanah Suci Iblis Leluhur, antara lain. Kekuatan-kekuatan ini telah hidup berdampingan sejak waktu yang tak terlupakan dan telah mengumpulkan banyak ahli di bawah panji mereka, menciptakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Wilayah timur dunia reruntuhan drakonik. Wilayah besar ini sepenuhnya milik Sekte Bulu Ilahi. Tidak ada yang tahu persis berapa lama Sekte Bulu Ilahi telah ada. Sekte mengelola beberapa ratus kota dengan total populasi lebih dari beberapa ratus juta. Dengan menghitung jumlah murid luar saja, hitungannya sudah mencapai beberapa juta. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak ahli di Sekte Bulu Ilahi. Sekte Bulu Ilahi kemudian dibagi menjadi divisi surga, dalam, dan luar. Orang biasa hanya akan bisa menatap divisi luar dalam kerinduan, dan selamanya akan berada di luar jangkauan mereka. Divisi dalam bahkan lebih tidak dikenal. Sejauh surga. Divisi pergi, itu sangat tidak diketahui sehingga praktis menjadi mitos. Selain divisi itu sendiri, ada Institut Sky Soul, yang terletak di divisi dalam dari Sekte Bulu Ilahi. Para jenius dari kota-kota yang tersebar dan alam yang lebih kecil akan mendaftar di Institut Sky Soul untuk mengkultivasi diri mereka sendiri. The Sky Soul Institute adalah sekolah yang sangat besar dengan jutaan siswa, hampir seperti kerajaan independen. Institut Sky Soul terletak jauh di dalam pegunungan. Garis bangunan yang samar-samar dapat dilihat di seluruh hutan yang subur, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Xiao Yu, Nili, Lu Piao, dan Guan Yi sedang berjalan di sepanjang jalan kecil melalui hutan itu. Guan Yi adalah ahli peringkat demigod yang berusia 20-an. Dia berasal dari klan Suyu kota Nether. Mereka tampak sangat mirip dengan manusia, kecuali kulit mereka sedikit kemerahan. Guan Yi memiliki tampilan arogan angkuh di wajahnya, yang membuat Nili kesal. Meskipun mereka berdua adalah murid Nether Master, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun kepada yang lain. Siswa institusi Sky Soul sering melewati mereka di jalan kecil. Saat ini adalah periode rekrutmen untuk lembaga Sky Soul, yang hanya terjadi setiap 10 tahun sekali. Oleh karena itu, semua orang di daerah ini adalah calon mahasiswa baru dari institusi Sky Soul. Xiao Yu terus berjalan sambil menjelaskan, lembaga Sky Soul dibagi menjadi 5 distrik, masing-masing dengan penilaian yang ketat. Distrik pusat institusi adalah yang terkuat, timur adalah yang kedua, dan barat adalah yang ketiga. Distrik selatan dan utara adalah ujung ekor. Kalian harus terlebih dahulu mengikuti tes penempatan untuk distrik kalian. Dia melirik Guan Yi dan melanjutkan, selanjutnya, saya punya satu hal yang perlu saya jelaskan dengan kalian. Terlepas dari apakah Anda peringkat legend atau demigod, Anda lebih baik menyingkirkan kesombongan Anda. Sekarang setelah Anda berada di alam reruntuhan drakonik, kalian baru saja menyentuh pintu kultivasi. Tahap kultivasi di dunia reruntuhan drakonik dibagi menjadi 5 alam utama, takdir surgawi, bintang surgawi, sumbu surgawi, dao naga, dan leluhur bela diri. Setiap alam dibagi menjadi 9 tahap yang lebih kecil. Mereka yang berada di bawah alam takdir surgawi disebut alam takdir bumi. Mereka yang belum membentuk takdir jiwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut diri mereka seorang kultivator. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Guan Yi tercengang. Di alam Nether, seorang ahli peringkat demigod sudah bisa dianggap sebagai ahli dari satu bidang. Namun, di alam reruntuhan drakonik, mereka hanyalah alam nasib bumi yang menyedihkan. Tapi jadi apa? Dengan bakat saya dalam kultivasi, saya pasti bisa naik di atas orang lain. Guan Yi memberi Nili pandangan. Dia sangat tidak senang dengan Nili. Mereka berdua adalah murid dari Nether Master, namun Nili jelas telah menerima posisi yang lebih tinggi dari Nether Master.
Selanjutnya, Nili dekat dengan anak angkat Nethermaster, sedangkan Guan Yi sendiri sedikit dikecualikan. Nili samar-samar menyadari permusuhan Guan Yi. Namun, dia tidak benar-benar terganggu olehnya. Musuhnya yang sebenarnya adalah Raja Iblis dan Kaisar Sage yang dikalahkan. Guan Yi tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawannya. Dipandu oleh Xiao Yu, mereka bertiga memasuki halaman di mana beberapa guru memanggil nama. Guru-guru ini mengenakan jubah panjang dan memiliki aura gengsi yang terpancar dari mereka. Mereka juga memiliki aura kuat yang berputar di sekitar mereka. Dari tanda-tanda itu, mereka setidaknya ahli dari alam takdir surgawi. Xiao Yu berjalan ke salah satu guru dan berkata, ini adalah surat rujukan untuk ketiga siswa ini. Guru khusus ini kira-kira berusia 30-an dan mengenakan jubah perak panjang. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yu, jejak keheranan melintas di matanya. Jadi itu Xiao Yu. Setelah mendengar guru ini, guru-guru lain juga mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka. Guru pertama memberikan sekilas Nili dan dua lainnya sebelum menoleh ke arah guru lain. Surat rujukan telah diterima, bawa mereka. Xiao Yu mengangguk dan berkata kepada Nili dan dua lainnya, ikuti aku. Nili melirik guru-guru ini, yang semuanya terkejut dengan nama Xiao Yu. Jadi sepertinya Xiao Yu memiliki reputasi yang cukup baik di dalam lembaga Sky Soul. Meskipun budidaya Xiao Yu tampak seolah-olah dia masih belum membentuk takdir jiwanya. Mereka melewati beberapa koridor dan tiba di aula utama tempat ribuan siswa berkumpul dan tampak terlibat dalam beberapa kegiatan. Xiao Yu menoleh dan berkata kepada Nili dan dua lainnya, sebelum talenta dari berbagai kota dan alam diizinkan untuk bergabung dengan institusi Sky Soul, mereka harus menjalani tes terlebih dahulu. Tes ini menyimpulkan tingkat akar spiritual mereka. Akar spiritual dibagi menjadi surga, bumi, dan manusia. Mereka kemudian dibagi lagi menjadi 9 kelas. Semakin tinggi tingkat akar spiritual seseorang, semakin kuat bakat mereka dan semakin cepat kecepatan kultivasi mereka untuk energi surgawi. Berapa tingkat akar spiritual Anda? Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Saya akar spiritual surga kelas 7, kata Xiao Yu dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Nili menatapnya dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat Xiao Yu akan begitu tinggi. Oleh karena itu, dia tidak tahu mengapa Xiao Yu belum membentuk takdir jiwanya. Biasanya, akar spiritual manusia kelas 7 sudah dianggap cukup baik. Akar spiritual bumi kelas 5 ke atas sudah bisa dianggap jenius. Adapun akar spiritual surga, mereka sangat langka. Dalam keseluruhan sekte bulu ilahi, mungkin tidak lebih dari 1000 orang yang bisa mengklaim itu. Apakah akar spiritual surga kelas 7 benar-benar kuat? Lu Piao berbalik saat dia berkonsultasi dengan Nili. Mendengar kata-kata Lu Piao, orang-orang yang berdiri di dekatnya dan mendengar menatapnya dengan tatapan aneh. Apakah orang ini idiot? Untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Akar spiritual surga sangat langka. Mereka yang di atas kelas 3 sudah bisa dianggap sebagai talenta yang kuat. Mereka yang berada di atas kelas 7 sangat menantang. Merasakan penampilan aneh itu, Lu Piao menggaruk kepalanya. Dia juga sadar bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang agak tidak perlu. Nili menatap Xiao Yu. Benar, jika dia adalah akar spiritual surga kelas 7 pada usianya, dia seharusnya sudah membentuk jiwa takdirnya. Jadi mengapa dia belum membentuk takdir jiwanya? Nili sangat bingung atas ini. Adapun tes yang menentukan akar spiritual seseorang, Nili juga telah mengambilnya sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, dia hanya diuji sebagai akar spiritual bumi kelas 7, yang merupakan bakat yang sangat biasa. Namun, karena ia memiliki buku roh iblis duniawi, Nili berhasil mencapai puncak dao bela diri. Meskipun dia tidak memiliki buku roh iblis duniawi dalam kehidupan ini, dia masih memiliki pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Tes akar spiritual ini terdengar sangat mengerikan. Saya sangat takut dengan tes semacam itu. Selain tes Soul Force dari terakhir kali, saya selalu menempati posisi terakhir. Lu Piao berkata dengan sedih. Tes untuk akar spiritual tidak sama dengan tes kekuatan jiwa. Hanya bertindak sesuai dengan teknik kultivasi Anda.
Bahkan jika tingkat akar spiritual Anda tidak terlalu tinggi, Anda masih benar-benar mampu mencapai ketinggian yang luar biasa melalui kultivasi. Jadi jangan terlalu stres. Nili menepuk bahu Lu Piao sambil tersenyum santai. Guan Yi melirik Lu Piao sambil tertawa kecil. Lu Piao sebenarnya takut dengan ujian. Hanya orang biasa-biasa saja yang takut akan ujian. Jumlah orang yang datang untuk mengikuti tes terus membengkak karena ketiga guru itu terus mencatatkan nilai. Akar spiritual manusia kelas 3, kirim kembali. Akar spiritual manusia kelas 2, kirim kembali. Suara guru terdengar. Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk melihat Xiao Yu dan bertanya, apa yang mereka maksud dengan kirim kembali. Xiao Yu menjelaskan, ketika mereka mengatakan, kirim kembali, itu berarti institusi tidak akan menerima mereka. Institusi Sky Soul hanya menerima mereka yang memiliki tingkat spiritualitas manusia kelas 5 ke atas. Mereka yang memiliki bakat rendah ditolak. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Lu Piao mau tidak mau menarik lehernya seperti kura-kura. Gagasan, dikirim kembali, benar-benar menakutkan. Mereka tidak akan bisa kembali ke dunia kecil selama 5 tahun ke depan. Jadi jika lembaga Sky Soul tidak menerima mereka, kemana lagi mereka bisa pergi? Lu Piao hampir berteriak karena dia pikir dia akan berakhir dengan badge yang akan dikirim kembali. Guan Yi melirik wajah pahit Lu Piao dan dengan dingin mendengus, sampah. Mendengar kata-kata Guan Yi, ekspresi Nili berubah dingin saat dia memelototi Guan Yi dan berkata, siapa yang kamu sebut sampah? Nili benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menghina teman-temannya. Melirik Nili, Guan Yi mengangkat bahu, menurutmu siapa yang aku bicarakan? Xiao Yu mengerutkan alisnya untuk sesaat. Dia juga agak tidak senang dengan Guan Yi. Namun, setelah melihat Nili, Xiao Yu takut Nili akan mengambil tindakan dan bergerak untuk menghentikannya. Lembaga Sky Soul tidak mengizinkan perkelahian apapun terjadi di wilayahnya, selain dari tantangan dalam turnamen. Ada sanksi tegas bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut. Mereka bahkan mungkin mengurungmu di Frost Cellar selama berbulan-bulan. Meskipun ia sangat kesal dengan Guan Yi, Nili masih memahami aturan dan tidak melanjutkan masalah tersebut. Xiao Yu menatap Guan Yi dan dengan dingin berkata, kalian semua adalah murid ayah angkatku. Saya harap Anda semua tidak akan memiliki masalah lebih lanjut satu sama lain. Jika ada yang mencoba memulainya, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda sebelumnya. Bagi mereka yang membuat masalah, jangan datang menangis padaku ketika kamu mendapat masalah nanti. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Guan Yi segera meminta maaf, Tuan Muda Xiao Yu, bibirku baru saja lepas sebentar, tolong jangan pikirkan itu. Xiao Yu dingin mendengus dan direbus dalam diam. Guan Yi berkeringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yu akan berpihak pada Nili dan Lu Piao. Dia jelas mengerti bahwa menyinggung Xiao Yu saat ini jelas bukan keputusan yang bijaksana. Meskipun dia merasa sangat jijik pada Nili dan Lu Piao, masih akan lebih baik jika dia menahan diri sedikit untuk menghindari menyinggung Xiao Yu. Saat mereka berempat berbicara, sekelompok orang berjalan mendekat. Yang memimpin adalah seorang pemuda yang memiliki jejak aura jahat yang memancar darinya. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun dan menunjukkan senyum kecil yang provokatif. Pemuda itu mendecakkan lidahnya saat dia berkata dengan suara yang aneh, "Yah, bukankah ini Xiao Yu yang sangat jenius dari distrik barat kita? Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu Tuan Muda Xiao di tempat seperti ini. Kebetulan sekali. Hualing, bicaralah jika kamu memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Jika tidak, tersesat. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda." Wajah Xiao Yu diolesi dengan tatapan dingin. Merasakan permusuhan antara keduanya, Nili mengamati pemuda bernama Hualing. Pemuda ini, yang memiliki puluhan orang mengikuti di belakangnya, seharusnya sudah membentuk takdir jiwanya dan sudah menjadi ahli alam takdir surgawi. Hualing tertawa dan mencoba mengalungkan tangannya di leher Xiao Yu, tapi Xiao Yu menjatuhkannya. Hualing menarik tangannya sambil terkekeh, Tuan Muda Xiao masih sama seperti biasanya, sangat tidak sopan. Xiao Yu dengan dingin menatap Hualing dan mendengus. Hualing, apakah aku sangat akrab denganmu? Tuan Muda Xiao,
Jika Anda akan meletakkan hal-hal seperti itu, maka Anda terlalu dingin. Hualing tersenyum dan melanjutkan, kedua ayah kami adalah penegak hukum di Sekte Bulu Ilahi. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk memperlakukan saya seperti musuh saat Anda melihat saya? Saat dia selesai berbicara, Hualing menyapu pandangannya ke Nili dan yang lainnya, yang berdiri di belakang Xiao Yu, dan tertawa, dunia kecil memang layu dalam hal bakat. Hanya 3 ini yang dipilih. Kultivasi ketiganya tampaknya tidak terlalu luar biasa. Sepertinya dunia kecil tidak ada bandingannya dengan alam surga kecil kita. Kata-kata Hualing berduri dan tatapannya membawa sedikit penghinaan saat dia melihat Nili dan 2 lainnya. Di belakang Hualing berdiri lebih dari 20 ahli. Masing-masing dari mereka adalah ahli peringkat demigod yang hanya berjarak kecil dari alam takdir surgawi. Penampilan yang mereka berikan kepada Nili dan 2 lainnya diwarnai dengan provokasi. Mereka jelas merasakan bahwa tuan muda mereka Hualing tidak berhubungan baik dengan Xiao Yu. Karena mereka berencana untuk mengandalkan tuan muda Hualing di masa depan, tentu saja, mereka akan berpihak padanya. Nili mengumpulkan suaranya dan bertanya pada Xiao Yu, jadi siapa Hualing ini? Ayahnya sama seperti ayah angkatku, seorang penegak divisi luar Sekte Bulu Ilahi yang memperebutkan posisi kepala penegak. Kalian tidak perlu repot dengan mereka, karena mereka tidak akan bisa melakukan apapun padamu di sini. Xiao Yu menyuarakan Nili. Nili sekarang memahami situasi sedikit lebih baik. Tidak heran Hualing tidak berhubungan baik dengan Xiao Yu. Jadi ternyata situasinya seperti itu. Nili tidak tertarik pada jenis konflik ini. Tatapan dingin Hualing menyapu Nili. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang Nili dan Xiao Yu bicarakan, itu bukanlah sesuatu yang baik. Tes akar spiritual akan segera dimulai. Aku ingin tahu seperti apa akar spiritual yang dimiliki 3 jenius dari dunia kecil ini. Sudut mulut Hualing masih membawa provokasi saat ia menyapu matanya melewati kelompok 4 Xiao Yu. Karena Tuan Muda Xiao memiliki akar spiritual surga kelas 7, maka kurasa itu berarti orang-orang dari dunia kecil ini juga tidak seburuk itu, kan? Itu bukan urusanmu. Xiao Yu membentak dengan dingin. Sepertinya dia sangat membenci Hualing, kata yang layak di antara keduanya bisa dianggap banyak untuk diminta. Ketika dia melihat Xiao Yu memberinya bahu dingin, Hualing dengan dingin mendengus dan berbalik. Xiao Yu adalah akar spiritual surga kelas 7, tetapi masih belum membentuk jiwa takdirnya. Apa yang bisa dibanggakan dalam hal itu? Namun, bahkan jika Hualing sudah menjadi 3 nasib dari alam takdir surgawi dan Xiao Yu belum membentuk jiwa takdir pertamanya, Hualing masih sangat gugup di dalam hatinya dan menganggap Xiao Yu sebagai lawan yang tangguh. Pertama-tama, akar spiritual surga kelas 7 sudah menjadi eksistensi legendaris. Jumlah orang di seluruh institusi Sky Soul yang mencapai akar spiritual surga kelas 7 tidak melebihi 100. Namun, untuk 100 ini, semua kultivasi mereka telah mencapai tingkat yang mencengangkan, menjadi tiran dalam kultivasi mereka. Dengan hak, kecepatan kultivasi dari akar spiritual surga kelas 7 seharusnya sangat cepat dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengejarnya. Namun, bahkan sekarang, Xiao Yu masih belum membentuk takdir jiwanya. Dengan hak, orang seperti itu seharusnya tidak membuat Hualing merasa terancam sama sekali, namun ada legenda itu di lembaga Sky Soul. Bagi mereka yang memiliki akar spiritual surga, semakin lama mereka tinggal di alam takdir bumi, semakin cepat kecepatan kultivasi mereka setelah mereka mencapai jiwa takdir pertama mereka. Itu akan menjadi sesuatu yang sepenuhnya di luar jangkauan orang biasa. Kekuatan akar spiritual surga selalu menyebabkan Hualing merasa tidak nyaman. Dia sendiri telah mengikuti tes dan bertekad untuk menjadi akar spiritual bumi kelas 7. Bakat standarnya bisa dianggap luar biasa tapi dia jelas bukan jenius yang kuat. Jumlah orang yang mengikuti tes terus meningkat. Akar spiritual pria kelas 9, kirim ke distrik selatan. Akar spiritual pria kelas 7, kirim ke distrik selatan. Dalam total hasil tes ini, mereka yang mampu mencapai alam spiritual bumi tidak banyak. Beberapa guru yang bertanggung jawab atas ujian menyapu mata murid-murid yang tersisa dengan suasana hati yang agak membosankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jenius terus menurun. Ini juga terkait dengan alasan mengapa Sekte Bulu Ilahi mengalami penurunan.
Para jenius yang kuat yang diberi pilihan, semuanya menuju sekte lain sebagai gantinya. Di antara para guru yang bertanggung jawab atas ujian, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru dan memancarkan aura yang sangat bergengsi. Dia dan dua guru lain di sampingnya dengan cepat merekam hasil tes. Akar spiritual bumi kelas 6. Hasil tes lain terungkap. Tidak buruk, kirim ke distrik barat. Pria parubaya berjubah biru itu berkata sambil sedikit mengangguk. Hualing mengerutkan alisnya untuk sesaat. Dengan ribuan orang menunggu untuk mengambil tes mereka, siapa yang tahu berapa lama sampai giliran mereka? Dia mendekati pria parubaya berjubah biru saat dia dengan ringan tersenyum dan menyapanya, "Penegak Gu, sudah lama." Setelah melihat Hualing, ekspresi pria itu menjadi sedikit lebih lembut saat dia bertanya, "Tuan Muda Hualing, mengapa kamu datang?" Faktanya, saya membawa beberapa murid dari alam surga kecil saya ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Saya harap Enforcer Gu akan menjaga kita. Hualing tersenyum dan dengan kedutan tangan kanannya, dia mewujudkan sebuah objek dan mendorongnya ke pria parubaya berjubah biru. Guru itu menundukkan kepalanya untuk melihat sekilas, lalu menerimanya tanpa mengedipkan mata sambil tersenyum, "Kamu terlalu baik. Tuan Muda Hualing terlalu sopan." Pria ini hanya seorang penegak urusan luar negeri. Dibandingkan dengan ayah Hualing, yang merupakan enforcer yang memiliki cukup banyak otoritas, pria ini tidak bisa memegang lilin. Karena Hualing begitu baik, bagaimana mungkin dia tidak memberinya wajah ini? Jika itu masalahnya, maka murid Tuan Muda Hualing dapat mengikuti ujian terlebih dahulu. Pria parubaya berjubah biru itu tersenyum dan melanjutkan, "Alam surga kecil diberkati dengan generasi berbakat. Oleh karena itu, para siswa yang datang ke sini pastilah jenius dengan bakat luar biasa. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih, Enforcer Gu." Hualing tertawa saat dia menoleh ke arah kelompoknya dan memberi isyarat, "Kemarilah." Murid-murid dari alam surga kecil semuanya bergerak menuju Hualing. Saat melihat ini, mereka yang menunggu dalam antrian mau tidak mau menunjukkan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Untuk tes dengan ribuan orang, mereka sudah menunggu begitu lama. Hualing dan kelompoknya jelas datang belakangan, namun mereka bisa mengantri ke depan. Siapa orang-orang itu? Pikirkan kata-katamu dan berhati-hatilah agar tidak menimbulkan masalah. Itu Hualing, putra seorang penegak divisi luar Institut Sky Soul. Biarkan mereka mengikuti tes terlebih dahulu. Pada akhirnya, mereka yang tertinggal dalam antrian menahan diri. Lagi pula, di dalam sekte bulu ilahi, mereka sendiri tidak banyak dan tidak ada dari mereka yang mampu menyinggung jenis orang tertentu. Namun, Xiao Yu berjalan ke depan dan menghadap Hualing dan guru dan bertanya dengan nada serius, "Penegak Gu, bukankah kamu tidak pantas? Kami telah datang sebelum Hualing dan mereka mengantri di depan kami. Favoritisme seperti itu, saya khawatir itu tidak akan baik jika rumor menyebar." Pria parubaya berjubah biru itu memandang Xiao Yu sekali dan langsung memberikan tatapan canggung. Jika orang biasa mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan menekannya. Selama ujian, dia masih memiliki otoritas sebanyak itu. Namun, ayah Xiao Yu memiliki tingkat yang sama dengan ayah Hualing, seorang penegak yang memiliki otoritas. Mereka bukan orang-orang yang bisa dia sakiti. Lebih jauh lagi, jika Xiao Yu menyebarkan berita bahwa dia bermain pilih kasih, dia kemungkinan besar akan dihukum. "Tuan Muda Xiao Yu, kamu salah paham. Seperti ini, Tuan Muda Hualing mengambil nomor sebelumnya dan semua ini sudah diatur. Hanya saja dia akhirnya datang sedikit lebih lambat dari yang diharapkan. Jadi bagaimana ini tidak pantas?" kata penegak Gu, setelah tiba-tiba dikejutkan oleh ide cemerlang. Dia juga orang yang cerdas, jadi tentu saja, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan orang lain dengan mudah. Xiao Yu sejenak kehilangan kata-kata. Meskipun dia sangat sadar bahwa penegak Gu berbohong dan merasa marah tentang hal itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. "Tuan Muda Xiao, aku lupa memberitahumu tentang itu. Saya juga memesan nomor untuk Anda sebelumnya dan mengatur segalanya untuk Anda. Jika kalian ingin mengikuti tes terlebih dahulu, kami dapat mengatur diri kami sendiri di belakang Anda." Hualing tertawa. Penegak Gu mau tidak mau memberi Hualing pandangan penuh terima kasih. Mereka berdua putra penegak,
Tapi Hua Ling jelas tahu bagaimana harus bertindak dibandingkan dengan Xiao Yu, halus dan licin, tanpa celah tunggal. Tidak perlu. Ini akan menjadi giliran kita segera. Xiao Yu sedikit mengernyitkan alisnya untuk sesaat. Jika dia mengantri di depan Hua Ling, bukankah itu berarti dia adalah orang yang sama dengan Hua Ling? Oh, jadi sebentar lagi giliran Tuan Muda Xiao. Jika itu masalahnya, maka Enforcer Gu, Anda dapat menempatkan kami bersama dalam ujian. Dengan begitu Tuan Muda Xiao dan aku bisa membicarakan banyak hal. Hua Ling tertawa. Karena Tuan Muda Hua Ling memiliki niat seperti itu, maka tolong tunggu sekarang. Para siswa di depan hampir menyelesaikan tes mereka. Enforcer Gu dengan ringan tersenyum saat jejak cahaya yang tidak jelas berkedip di matanya. Dikatakan bahwa ayah mereka selalu memiliki hubungan yang buruk, dan sekarang tampaknya kedua putranya berniat untuk bersaing juga. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, Enforcer Gu sangat senang bisa duduk dan menonton pertunjukan. Xiao Yu mengerutkan alisnya sejenak dan tampak sedikit tidak senang dengan provokasi Hua Ling. Hua Ling melirik trio Nili dan tersenyum, aku ingin tahu, akar spiritual macam apa yang dimiliki para jenius dari dunia kecil ini. Orang harus tahu bahwa Tuan Muda Xiao Yu adalah akar spiritual surga kelas 7 yang sangat langka. Kurasa para jenius dari dunia kecil ini juga tidak seburuk itu. Xiao Yu juga tidak yakin dengan bakat Nili dan dua lainnya. Karena Hua Ling bersikap sombong, dia hanya bisa meliriknya dengan dingin dan tetap diam. Para siswa di depan memiliki beberapa akar spiritual bumi dan salah satunya bahkan akar spiritual surga kelas 3. Ini telah memicu serangkaian tangisan karena terkejut. Ini sebenarnya adalah akar spiritual surga. Semua orang memandang jenius itu dengan iri. Jenius itu juga tercengang dan benar-benar bingung. Awalnya, dia menemani tuan mudanya untuk belajar dan hanya mengikuti tuan mudanya untuk berpartisipasi dalam tes ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menguji sebagai akar spiritual surga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima